Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung di dalam Zoom meeting KPMI pada malam hari ini. Selamat datang di acara sharing session. Yang keberapa nih Mas Aga ya? Mungkin yang Kita udah mulai dari Agustus. oh ya udah banyak juga ya. Di Iya. mana tema kita pada malam hari ini menjadikan usaha lebih dipilih dengan brand positioning. Nah, pada malam hari ini teman-teman pengurus KPMI mendatangkan pembicara yang jauh tetapi didekatkan oleh Allah dengan Zoom meeting ini. Yakni beliau adalah panggilannya Mas Riz, nggak tahu namanya Mas Rizky ya. Iya, Oh, Rizky, betul. Abu Taslim itu anak Mas. Iya, Taslim anak saya. Masya Allah. Nah, jadi teman-teman yang saya rasa banyak udah tahu ya sama beliau. Cuma teman-teman di Palembang mungkin hanya sebagian ya. Saya pun kenal beliau karena mengikuti kelas ikhtiar branding beliau. Alhamdulillah dari mengikuti kelas beliau banyak mendapat manfaat dan semoga dengan yang dilakukan beliau melalui kelas brandingnya memudahkan teman-teman pengusaha, khususnya pengusaha Muslim untuk bisa membranding dan meningkatkan penjualannya, yang meningkatkan usahanya di kemudian hari. Baik, tolong dong sebelum kita mulai, mungkin di sini banyak nih nama-nama yang asing ya. Nanti teman-teman kalau berkenan tuliskan dong namanya siapa, ya domisilinya dari mana. Jadi sekalian kita kenalan di chat roomnya ya. Nah, bagi teman-teman nanti setelah sesi penjelasan dari Mas Riz dan Mas Aga, nanti teman-teman bisa deh kasih waktu untuk tanya jawab yang mungkin kurang lebih 30 menit. Bisa langsung raise hand atau bisa ke nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp-nya 0897 111 7500 ya. Jadi teman-teman bisa WA ke sana atau di chat room juga nggak apa-apa deh. Kalau nanti sempat kita bacain semua. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti Mas Aga akan memandu kita untuk acara malam hari ini yang nanti akan diisi oleh Mas Riz. Monggo Mas Aga untuk memulai acara sebagai moderator. Terima kasih Pak Doni. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Jumpa lagi bersama saya, Gusra Nugraha, yang biasa akrab dipanggil Mas Aga, Sekjen Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, Korwil Palembang. Pada malam hari ini, kita masih bertemu di acara sharing session KPMI yang rutin digelar setiap bulannya dalam ruang Zoom. Malam hari ini menjadi sangat spesial bagi kita karena kita kedatangan seorang pembicara yang luar biasa, Masya Allah, yang karyanya banyak dipakai oleh brand-brand yang ada di Indonesia. Bahkan di Palembang pun ada beberapa yang saya tahu menjadi klien beliau. Beliau Mas Riz, founder dan brand strategis dari Rafiq Branding. Apa kabar Mas Riz? Alhamdulillah baik Mas Aga, Masya Allah. Alhamdulillah acara kita bisa terlaksana malam ini Mas, walaupun sempat tertunda ya beberapa waktu kemarin. Cukup mundur cukup lama, qadarullah. Iya. Terima kasih Mas Riz sudah menyempatkan waktu untuk mengisi acara sharing session KPMI pada malam hari ini. Topik yang akan kita bahas malam ini yang sangat saya nanti-nanti sebenarnya Mas, karena begitu pentingnya sebuah brand positioning ini. Sorry tadi saya sempat posting di IG Mas tentang sandal wudhu. Dulu mungkin kita nggak kepikiran ada sandal yang spesialis dibuat untuk wudhu, tapi sekarang ada. Nah, gimana Mas Riz? Apakah ini termasuk brand positioning nih? Dan bagaimana nih sebenarnya peran brand positioning ini untuk menjadikan usaha kita lebih dipilih oleh calon pembeli? Silakan Mas Riz untuk mempersingkat waktu. Kami persilakan kepada Mas Riz untuk memberikan pemaparannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Aga Wepau ya, Insya Allah. Ditunggu Wepaunya. Siap Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la haula wa la quwata illa billah. Baik, alhamdulillah akhirnya bisa kembali bertemu dengan teman-teman semuanya. Terima kasih
Jazakumullah khairan buat teman-teman KPMI Palembang yang sudah memberikan waktu ya untuk saya berbagi. Dan di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Mungkin saya punya sedikit yang saya tahu, mungkin nanti teman-teman yang lebih tahu lebih banyak nanti bisa sharing juga di forum malam hari ini. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan diskusi, sharing-sharing. Saya pengennya sih interaktif Mas Aga. Kalau bisa nanti saya tanya, teman-teman jawab di komen. Jadi nggak satu arah dari saya aja. Mungkin nanti Mas Aga juga bisa nimpalin sih, biar lebih seru aja ngobrol-ngobrolnya. Kemudian tadi Mas Aga sempat singgung sedikit masalah sendal wudhu ya. Itu cukup kreatif juga sih. Dulu pernah ada sendal wudhu yang pernah order video di kita juga. Kita juga pertamanya, oh ternyata ada yang seperti ini. Dan itu akhirnya dijadikan konsepnya wakaf. Jadi dia nawarin ke para muslimin untuk donasi sandal wudhu dibagikan ke masjid-masjid yang memang katakanlah tempat melepas sepatunya dan tempat wudhunya terpisah. Kan itu awal mula dari situ. Jadi ketika habis wudhu, masa masuk kaki basah masuk ke sepatu gitu. Nah, kemudian muncul seperti itu. Dari keresahan, dari problem. Nanti kita akan coba bedah satu-satu ya Mas Aga ya. Baik, ini saya langsung share materinya dulu sebentar. Sudah terlihat ya Mas ya? Udah Mas, aman. Baik, kita langsung mulai aja. Materinya berkaitan dengan positioning. Saya sempat tanya di story Rafik kemarin siang atau sore gitu Mas, dan ternyata saya baca juga. Qadarullah masih banyak sekali yang belum tahu gitu. Masih banyak yang belum tahu, padahal kita berkali-kali sempat bahas di postingan. Tapi mungkin banyak juga follower baru yang masih aktif-aktifnya sehingga mereka belum bisa melihat postingan yang paling bawah. Dan alhamdulillah ada acara ini, mudah-mudahan teman-teman di luar sana, khususnya pengusaha muslim bisa tahu dulu nih apa sih brand positioning, kemudian mulai sedikit-sedikit berpikir kira-kira brand positioning usaha saya apa ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan nih teman-teman. Kapan terakhir kali teman-teman tuh bersekolah? Saya bilangnya teman-teman ya, mungkin ada bapak-bapak, tapi saya panggil teman aja biar lebih akrab. Gak apa-apa Mas. Kapan terakhir kali bersekolah? SMA deh, SMA. Nah, kira-kira kapan nih? Berapa tahun yang lalu? Saya mungkin udah berapa tahun yang lalu, udah 13 tahun, 14 tahun mungkin ya. Mas Aga sudah kapan terakhir SMA Mas? 2010 Mas. 2010, 98. Masya Allah. Saya 98 Mas. Ini ketahuan umurnya jadinya ya? Iya bener. Kespil semua umurnya. Oke. Nah, khususnya yang sudah cukup lama tuh dari 12 tahun lalu, Masya Allah. Khususnya buat teman-teman yang sudah cukup lama, ada juga yang masih baru 2 tahun yang lalu, Mas Dava ya. Masih unyu-unyu berarti Mas Dava nih. Nah, untuk teman-teman yang sudah cukup lama meninggalkan bangku SMA, kira-kira masih ingat nggak dengan masa-masa itu? Jelas nggak? Atau hanya burem ya, samar-samar, mungkin ingat sedikit, sisanya banyak yang lupa gitu. Dan insya Allah sih sebenarnya banyak yang lupa gitu kalau bisa kita tanya. Tapi ada momen-momen yang kita ingat. Tapi yang jelas mayoritas kita nggak mungkin ingat semua momen ya di masa-masa SMA. Apalagi yang dari 98 ya Pak ya. Cukup lama juga ya. Jadi kurang lebih gitu. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, saya balik pertanyaannya. Kira-kira ya teman-teman punya teman kan dulu kan? Nah, ada nggak yang dia terkenal murid yang paling bandel? Nah, dia udah mulai inget nih, siapa yang paling bandel di kelas atau di sekolahan deh? Mana murid yang paling pinter? Ya, teman-teman kita yang paling pinter. Mana yang jago olahraga, nggak pernah capek kalau lari, selalu finish terus, kita jalan-jalan dia lari terus. Mana yang paling cerewet ya? Dari teman-teman. Kemudian mungkin ada yang mana yang paling alim. Ya mungkin kita dulu biasa aja, terus ada yang alim sholat duha mulu setiap hari kan. Nah, pasti insya Allah kita ingat dengan orang-orang yang karakternya seperti ini. Ya, meskipun nggak semuanya kita ingat, tapi mayoritas dari kita insya Allah ingat dengan orang-orang yang seperti ini gitu. Nah, pertanyaannya di mana yang lain gitu? Di mana teman-teman kita yang lain? Mungkin kalau kita ingat-ingat lagi nanti lama-lama juga ingat, tapi mayoritas pasti di awal agak susah mengingat teman-teman yang lain. Ya, kenapa kok bisa kita lebih ingat dengan orang-orang ini daripada yang lainnya? Karena mereka punya strong positioning di kepala kita. Ini gampangnya gitu dulu. Ya, mereka punya positioning yang kuat di kepala kita. Bahkan mungkin di kepala guru-guru kita ya. Guru-guru tuh pasti hafal. Siapa nama murid paling bandel di sekolah setiap tahun. Nah, itu insya Allah hafal tuh. Karena dia selalu bermasalah dengan guru biasanya. Kalau nggak paling pinter ya paling bandel. Kalau orang di tengah-tengah biasanya dilupakan. Ya mohon maaf ya, mungkin saya juga dilupakan gitu. Karena saya dulu biasa aja juga.
Tapi ya itulah yang namanya brand positioning. Nanti kita korelasikan dengan usaha. Nah, terus gimana nasib teman-teman yang lain? Tidak sengaja terlupakan. Bukan berarti niat kita untuk melupakan mereka, enggak. Tapi karena mereka tidak punya something yang unik, sesuatu yang bisa kita ingat dengan jelas, akhirnya mau enggak mau mereka terlupakan. Tertindih dengan memori yang lebih kuat lagi di orang-orang yang punya karakter tadi. Orang-orang yang punya, bisa dibilang positioning tadi. Entah yang paling bandel, entah yang paling jago olahraga, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan usaha kita? Apakah sudah diingat oleh konsumen-konsumen kita? Sudah diingat oleh audiens-audiens kita? Kalau misalkan sudah diingat, apakah diingat dalam keadaan yang baik atau buruk gitu? Apakah dalam nilai yang bagus, good atau bad? Tentunya harapan kita dinilai dalam keadaan yang baik. Ya. Kita diingat dan dipersepsikan dalam keadaan yang baik. Jadi insya Allah pada malam hari ini mudah-mudahan kita bisa mengarahkan ke sana. Bagi yang sudah di sana, alhamdulillah nanti bisa sharing. Ya. Kemudian bagi yang belum, ya kita sama-sama belajar, kemudian sama-sama melangkah ke situ. Oke, sekarang bermain ingatan lagi. Nah, kalau sekarang nggak ada kaitannya sama umur ya. Ada sedikit ya, tapi nggak akan ketahuan umur berapa. Oke, saya mau tanya, kalau misalkan saya sebut sepeda motor bebek yang irit sama sepeda motor bebek yang kencang, langsung aja dalam kepala, kira-kira untuk yang irit itu brand apa? Untuk Honda. yang kencang itu brand apa? Oke, kalau teman-teman gimana? Nah, ini kalau dari para panelis langsung nyebut ya. Ya, teman-teman kira-kira kalau yang irit Honda. Oke. Kemudian kalau yang kencang, yang larinya kencang, bisa buat kebut-kebutan. Yamaha ya. Yamaha itu Mas. Nah, irit Honda, kencang Yamaha. Kawasaki. Kawasaki. Bisa juga. Oke, kalau kita tanyakan kepada orang awam ya, secara umum, ya, kalau Kawasaki jelas lah Ninja kenceng dan sebagainya itu kan orang-orang motor yang tahu. Tapi kalau orang awam atau kalau di Jogja mungkin wong deso, wong orang-orang yang pada umumnya, nah itu biasanya mengatakan yang irit itu Honda, sedangkan yang kenceng itu Yamaha. Jadi ada aliran-aliran tertentu ya dalam permotoran. Ada orang yang satu keluarga tuh Honda semua turun-temurun. Pokoknya jangan beli Yamaha boros ya, pakainya Honda aja irit gitu. Padahal ya belum tergantung penggunaan juga. Tapi kalau kenceng emang Yamaha ya. Dari teman-teman dulu ketika zaman SMA pun yang pakai motor waktu itu masih zaman Jupiter Z sama Jupiter MX. Nah itu waktu baru-baru keluarnya tuh. Jadi mereka yang paling kenceng. Kita Supra ya, biasanya di belakang. Tapi iritnya Masya Allah dulu Supra itu. Iritnya Masya Allah. Jadi dua brand ini cukup ini ya, cukup kita ingat gitu. Kemudian selanjutnya kalau misalkan saya tanya pasta gigi keluarga sama pasta gigi nafas segar, kira-kira brand apa yang terlintas? Nah ini mungkin ada beberapa yang berbeda nanti. Pasta gigi keluarga, kalau keluarga itu apa? Kemudian yang nafas segar itu apa? Pepsodent Close Up. Iya benar. Close Up. Ntar biasanya ada Citaden biasanya. Citaden. Oke, jadi untuk keluarga mayoritas yang sering saya tanyakan kepada orang umum ya, mereka akan jawab Pepsodent, kemudian untuk nafas segar dia akan jawab Close Up. Satu lagi. Kalau ini insya Allah tidak mudah ditebak ya, karena tidak semua tahu. Ini tergantung usia, tergantung umur. Ya. Sabun mandi yang bikin putih, satunya sabun mandi aroma buah. Nah, coba yang sabun mandi yang bikin putih itu apa? Sabun mandi aroma buah itu apa? Shinsui. Harmonizer Shinsui ya. Sama Harmoni. Ini ya, itu orang lama itu. Ini kalau orang lama tahu nih. Nah, Shinsui sama Harmoni ini Masya Allah nih. Nggak apa-apa lama saya yang kadaluarsa ya. Siap. Aroma pepaya. Nah, kenapa ini terus terang slide ini itu nggak ada di kelas, Mas Pasaga. Kalau mungkin yang dua tadi ada di kelas. Ini saya tambahkan sengaja karena saya tahu usia-usia yang di kami Palembang ini kemarin senior kan. Jadi saya coba callback kira-kira apa nih yang masih teringat gitu dalam benak kita tentang suatu positioning dari sebuah brand. Mungkin kita nggak jadi konsumen secara langsung ya. Bahkan saya sendiri nggak pernah pakai Shinsui dan saya juga nggak pernah pakai ini apa namanya? Harmoni gitu. Saya juga nggak pernah pakai Harmoni. Tapi itu membekas banget. Jadi ketika saya ke Superindo, ke convenience store gitu lihat, wah ini yang bau buah nih. Jadi dicium bungkusnya pun udah kecium baunya gitu. Saking harumnya buahnya itu.
Tapi ya nggak tahu juga ketika dipakai apakah sesegar itu atau gimana, ya wallahu alam. Tapi yang jelas ini yang muncul dalam benak kita. Ya, ini yang muncul dalam benak kita. Ya mohon maaf, yang baru lulus 2 tahun SMA pasti Enggak insya Allah tahu. nggak tahu ya, karena iklannya udah nggak ada. Kalau dulu betul-betul ya orang-orang yang kulitnya coklat hitam kayak saya gini pakai Shinzui sama aja tapi ternyata tapi dia kesannya bikin putih gitu. Karena komunikasi marketing dan brandingnya luar biasa dulu tuh. Gitu. Beli 2 bayar 1. Oke. Nah, singkatnya mungkin positioning adalah persepsi yang ada di dalam benak kita mengenai suatu hal. Ini gampangnya dulu, ya. Kita langsung ingat ketika dengan kata-kata ini, kita langsung ingat ini. Ya, kita ingat ada kata-kata tadi ya, sabun yang bikin putih, kita langsung ingat harmoni. Mungkin banyak ya kalau misalnya kita bahas, tapi waktunya nggak akan cukup. Nanti kita hehe aja kan kelas acaranya nih kalau misalkan kita ingat-ingat brand gitu. Kita lanjutkan ya. Dan pada dasarnya ya qadarullah manusia tuh gampang lupa ya karena kita selalu bertemu hal baru setiap harinya. Jadi sebisa mungkin bantu mereka untuk mengingat usaha kita atau mengingat brand kita tuh dengan menunjukkan positioning. Kalau misalkan kita hanya sekedar bakpao biasa, waduh, bakpao biasa tuh udah bejibun banyak banget gitu kan. Nah, kemudian muncul bakpao yang berbeda. Gitu. Nah, cuman berbedanya seperti apa nanti mungkin Mas Aga bisa menjelaskan ya, konteksnya dari positioningnya bakpao itu seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu yang berkaitan dengan positioning. Kemudian saya akan bahas sedikit mengenai otak manusia, otak kita versus brand yang diingat. Jadi di sini saya asumsikan di otak kita itu ada gedung-gedung ya. Ya. Kalau laci kan Pak Bi, kalau saya bikinnya gedung. Ya? Kayak gedung ya. Saya bikinnya gedung. Karena saya berpikir lebih ke perpustakaan. Jadi gedung-gedung isinya ada rak-nya. Jadi masing-masing gedung ini atau ruangan itu punya rak. Punya rak buku ya atau punya rak showcase gitu loh. Di sini ada sektor makanan, sektor minuman, sektor mobil. Nah, kemudian selanjutnya misalkan kita masuk ke sektor minuman ya. Sektor minuman punya showcase masing-masing. Ada showcase soft drink, showcase-nya jamu, showcase-nya teh, kopi dan lain sebagainya, air mineral dan sebagainya. Masing-masing ini ada kategorinya lah. Kita nyebutin mungkin seperti itu. Nah, kemudian kita coba masuk ke air mineral aja. Ya mungkin kita semuanya insya Allah lebih tahu ya masalah air mineral. Nah, di sini ada showcase, setiap showcase itu ada lacinya atau ada lokernya lah. Nah, loker 1 ini air mineral biasa, AMDK biasa. Tentunya kita sudah tahu semuanya bahwa yang ada di sini adalah pasti Aqua. Ya ketika sampai dia menjadi bisa dibilang ketika orang mau beli minuman pun nyebutnya Aqua gitu. Padahal dikasihnya mungkin Ades, Aquaria atau mungkin merek pelangi. Saya kemarin lihat ada gelasan gitu mereknya pelangi ya, baru tahu juga. Dan macam-macam sebagainya. Dia jadi pionir lah untuk di situ. Kemudian sekarang Masya Allah bejibun banget, sudah banyak sekali brand yang ngikutin dia di mana-mana. Nah, sampai nggak tahu mereknya apa aja nih. Jadi dalam laci air mineral ini sudah cukup banyak banget yang berkumpul di situ untuk bersaing di pasar itu. Nah, kemudian muncul satu brand yang memisahkan diri dengan konteks kayaknya ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya. Nah, muncul brand Le Minerale. Dan ternyata saya cari tahu lagi lebih dalam, ternyata Masya Allah karena mineralnya itu langsung diolahnya, itu memang mineralnya yang rasanya ada manis-manisnya itu. Tapi saya juga masih belum bisa membedakan sih terus terang minuman ini dan yang lain itu bedanya apa. Tapi yang jelas ini dikomunikasikan sama tim brand communication-nya dari Le Minerale dan cukup lumayan berdampak sih. Yang kemudian bikin si Aqua ini kayak ketar-ketir gitu. Cukup ketar-ketir dengan Le Minerale dan kemudian ada beberapa cara curang yang dilakukan ya. Saya kemarin baca juga gimana caranya agen-agen itu nggak boleh jual brand ini. Dan itu di sempat masuk ke pengadilan juga. Tapi saya nggak tahu kasusnya seperti apa. Tapi yang jelas sempat seru ya. Antara brandingnya seru, di belakangnya masalah hukumnya juga seru. Dan akhirnya si Aqua ini mengeluarkan campaign juga pada saat itu. Air yang bikin fokus, air mineral yang bikin fokus. Jadi dia bikin waktu itu kalau nggak salah Narji sama Sandi Sandoro ya kalau nggak salah iklannya. Jadi pokoknya bonceng salah orang dan sebagainya gitu. Jadi sempat kita buat bercandaan kalau misalkan ada teman kita yang nggak fokus, wah ini kurang minum Aqua nih, sempat bercandaan kayak gitu. Tapi sekarang udah nggak lagi. Tapi sempat kita pakai bercandaan itu untuk campaign yang bikin fokus ini. Nah kemudian jadi Aqua ini nggak mau kumpul di sini lagi, dia maunya keluar. Nah kalau nggak salah yang fit kemarin bulan Ramadan tahun lalu itu dia campaignnya itu untuk pencernaan. Jadi memperlancar pencernaan.
Jadi sebetulnya manfaat air putih itu kan banyak ya. Tapi mereka berusaha ngambil satu spesifik problem terus diangkat gitu. Ya sebetulnya air aqua juga memperlancar pencernaan kalau kita minum rutin kan. Jadi sebetulnya tidak sesuatu yang diformulasikan khusus sebetulnya, tapi dipersepsikan seperti itu gitu. Dan itulah disebut dengan brand positioning juga. Nah, di sini mungkin sekarang udah banyak banget ya, nanti ada yang pH-nya tinggi seperti mungkin ini ya, 8,6 pH, ada pristine atau pristine bacanya saya nggak tahu. Ini cukup sering saya beli sama istri dan ini favorit kita. Kemudian ada yang berkesan mewah mungkin seperti Equil ya, yang botolnya kaca. Aqua juga punya botol kaca. Kemudian Aqua juga punya produk yang dari daur ulang kalau nggak salah. Nah, itu untuk membalas orang-orang yang bilang, wah jangan beli Aqua nanti global warming dan sebagainya gitu. Jadi dia betul-betul peduli lingkungan dengan kampanye yang itu juga. Tapi nggak tahu itu works apa enggak. Tapi yang jelas Aqua punya satu produk khusus yang buat itu. Buat nge-counter orang-orang yang nggak mau beli minuman plastik, pakai bungkus plastik. Dan juga ada yang ekonomis ya, mungkin ekonomis yang pelangi, yang merek-mereknya mungkin kita nggak kenal sebelumnya ya. Biasanya dipakai kalau hajatan biasanya. Kalau hajatan yang paling murah, yang penting ausnya hilang gitu. Jadi nggak peduli brand apa gitu. Nah ini cocok juga. Jadi ekonomis nanti ada brand-brandnya. Jadi masing-masing ini punya lokernya masing-masing. Dan daripada kita berseteru di sini, lebih baik kita loncat ke loker yang memang belum ada orangnya, belum ada produknya. Nah terus gimana Mas caranya? Nanti kita bahas setelah ini. Oke, berarti kalau kita simpulkan untuk brand positioning, ya sebuah penempatan posisi brand dalam ingatan audiens sehingga dianggap berbeda atau dipersepsikan berbeda dengan yang sejenisnya. Jadi kalau zatnya mungkin belum tentu beda gitu, bisa juga sama gitu, secara umum sama, tapi mungkin tadi diubah aromanya seperti sabun ya. Atau kalau misalkan kita bicara sabun kecantikan, insya Allah larinya ke looks biasanya. Kalau misalkan sabun kesehatan, insya Allah larinya ke Dettol, ya, lebih ke situ biasanya arahnya. Kenapa? Karena ya dikomunikasikan, dipersepsikan. Bukan berarti memang akhirnya yang ini nggak bisa buat kesehatan, kan nggak mungkin Harmony nggak menghilangkan kuman kan? Karena sabun fungsinya utamanya untuk itu gitu. Tapi Harmony nggak ngambil positioningnya Dettol. Kenapa? Karena dia nanti bertempur dengan Dettol. Dia lebih memilih untuk dipersepsikan sebagai sabun yang bikin kita nggak usah pakai parfum berikutnya. Jadi kayak udah wangi terus panjang hari. Mungkin ya, saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas itu yang dikomunikasikan. Jadi seger, wangi buah-buahan, kemudian setelah mandi pun masih bisa ada aromanya. Kurang lebih seperti itu. Tujuannya adalah tidak lain tidak bukan untuk menjadi lebih mudah untuk diingat. Jadi fungsinya adalah itu. Nah kemudian mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Mas harus punya brand positioning gitu? Toh saya juga sekarang laku-laku aja gitu kan. Alhamdulillah Allah takdirkan usaha saya jalan gitu. Nggak ada brand komunikasi yang tertata, tapi juga alhamdulillah laris terus. Masya Allah, Allah beri kemudahan untuk dapat terus pelanggan gitu. Nah terus kenapa kalau misalkan saya nggak bikin? Jadi urgensinya apa sih? Nah kita akan bahas juga di sini. Oke, mungkin kalau boleh saya ibaratkan, bisnis itu seperti permainan, tapi permainan yang tidak pernah berakhir. Jadi finishnya itu nggak ada finish line-nya. Kalau kita katakan si A udah sukses, sukses patokannya apa gitu. Kalau dunia ini kan nggak akan ada habis ya kan, kita kejar sampai kapanpun juga nggak akan selesai. Jadi ya finish line-nya itu di akhirat besok kita ditentukan sebagai pengusaha yang baik secara agama atau enggak gitu kan. Kalau misalnya kita bicara finish ya, tapi kita anggap adalah kita sebagai permainan aja. Sebagai permainan dan permainan yang panjang sekali finish line-nya. Dan mungkin kalau misalkan boleh saya ibaratkan lagi seperti permainan maraton ya, lari maraton. Lari maraton yang bisa dibilang kalau maraton itu dia nggak ada garis track-nya. Jadi semua orang tuh bebas mau gang sebelah sini, mau sebelah tengah atau mau sebelah kanan tuh terserah. Jadi nggak ada patokan garis khusus yang mengharuskan kita di situ. Beda mungkin kalau lari sprint ya. Kalau lari sprint kan semuanya punya track line dan dia nggak boleh masuk ke jalur yang lain. Tapi kalau maraton tuh bebas. Nah di sini bisnis tuh bebas. Kita mau pakai cara A, B, C, ya tentunya jangan sampai melanggar syariat ya. Tapi intinya semuanya bebas, nggak ada patokan harus ngikutin si A, si B, si C. Tapi kita diperkenankan untuk mengambil jalan yang mungkin kita lebih tahu itu bagusnya seperti apa. Ini saya ibaratkan lagi. Nah ini ada usaha yang lain ya atau player yang lain. Kita nyebutnya mungkin player. Ada 4 player lain. Terus kita di sini. Nah, kemudian kita pengen gimana caranya kita bisa maju ke depan gitu kan.
Nah, sebetulnya ada cara yang cukup bisa dibilang sering dilakukan oleh mayoritas, ya beberapa pengusaha, yaitu dengan buntutin kompetitor atau membuntutin player lain dengan ngikutin tracknya, dengan pemikiran bahwa oh dia sudah berhasil di jalur ini nih, kita tinggal ngikutin aja jalan ini, insya Allah jalannya udah bersih. Misalkan ada batu-batu atau mungkin ada kubangan, dia udah ngindarin ya, kita cukup buntutin di belakangnya, nanti insya Allah kita lebih aman daripada kita mungkin mulai sendiri gitu kan. Dan ternyata konsep jiplak seperti ini atau ngikutin itu bisa dibilang tuh nggak akan pernah menang. Mungkin terasa lebih mudah, tapi kita nggak pernah bisa nyusul dia. Kita selalu di belakang dia. Jadi kita ada di bayang-bayangnya dia terus. Ya kalau kita puas di situ ya alhamdulillah nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalkan kita ingin punya bisa dikatakan pelanggan yang loyal sendiri, ya otomatis kita harus positioning kita harus dibedakan. Jangan sampai kita hanya di belakangnya si player lain ini. Jadi sebaiknya kita jangan lakukan ini ya. Meskipun ada konsep ATM nih, sempat dibahas juga Mas Aga di caption masalah ATM. M-nya tuh ya minggir sedikit gitu kan. Jadi amati, tiru, minggir sedikit. Jadi jangan di posisi yang selalu di belakang. Terus kalau di belakang kita nggak kelihatan. Nanti kita coba perlihatkan gimana view-nya kalau dari finish line. Nah, 3 step untuk berkompetisi dengan baik. Ya, saya jabarkan satu persatu. Yang pertama, cari tahu posisi pemain lain. Jadi masing-masing, oh si A tuh di sini, si B, si C, si D tuh di sini. Nah kemudian yang kedua, kita cari tahu positioning kita. Sehingga kita bisa tahu nih, oh kalau di sini tuh belum ada yang ambil. Ya, teman-teman player lain tuh posisinya di sini. Nah kita di sini aja deh. Sini masih kosong nih. Dan kita bisa gas ya, kita bisa gas untuk fokus konsistenkan brand komunikasi. Jadi kita udah tahu nih positioning kita apa, gas. Nah, nanti view-nya kurang lebih kayak gini. Kalau di finish line, ya kalau misalkan kita tadi punya positioning tersendiri, itu masing-masing warna ini akan terlihat dari jauhan. Dari finish line-nya, oh si A tuh dia seperti ini. Si B seperti ini, si C seperti ini, si D seperti ini, oh kita seperti ini. Jadi anggaplah customer nunggu di finish line ya. Di jalur lurus misalkan finish line-nya kita di sini itu kelihatan. Tapi kalau kita buntut kompetitor, kita di sini. Bisa dibayangin ya, kita hanya membayangi kompetitor, maka kesimpulannya kita hanya di belakangnya si hijau ini. Dan audiens tuh nggak akan ingat kita gitu. Ya, karena yang diingat cuma ada hijau, warna pink, merah, sama orange. Yang warna hitam tadi nggak pernah ada gitu. Karena kita selalu dibayang-bayangi si kompetitor atau players lain. Jadi sebisa mungkin kita temukan positioning kita sendiri. Nah, goal utamanya adalah ya, menjadi lebih dilihat yang pertama. Ya, kalau tadi kita di belakangnya players lain kan otomatis kita kurang terlihat ya, atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Yang kedua dipersepsikan berbeda. Yang ketiga diingat oleh audiens hingga pelanggan kita nantinya. Jadi endingnya adalah tetap diingat. Dan tentunya dibeli ya, jangan cuma diingat doang. Kalau diingat doang nggak dibeli ya percuma. Itu kaitannya brand dan bisnis. Kalau brand jalan, bisnis nggak jalan juga percuma. Jadi sebisa mungkin dua-duanya jalan. Tapi at least goal utamanya dari membuat sebuah brand positioning adalah kita menjadi lebih dilihat, kemudian dipersepsikan berbeda. Ya mungkin kita sama, larinya sama, gaya larinya sama. Tapi kita di posisi yang berbeda, kita akan dianggap berbeda insya Allah. Dan kemudian goal utamanya adalah diingat oleh audiens hingga pelanggan. Oke. Urgensi brand positioning yang pertama adalah ya semakin banyak players. Ya. Kalau sekarang kita lihat pemain itu kan semakin banyak ya teman-teman ya, yang ikut berkecimpung di usaha kita atau mirip-mirip dengan usaha kita cukup banyak. Sehingga kita mau tidak mau harus bukan bersaing untuk membuat mereka hancur, enggak. Kompetisinya bukan kayak gitu. Kompetisinya adalah memudahkan audiens dan customer memilih gitu. Oh ada orang yang suka dengan sabun yang seperti ini, silahkan. Oh ada yang suka sabun dengan seperti ini, silahkan. Jadi masing-masing itu punya kecondongan. Dan kita mudahkan mereka untuk memilih. Nah, kalau misalkan kita tidak punya positioning, ya bisa dibilang customer makin bingung harus milih siapa gitu. Apalagi yang nggak punya positioning banyak gitu. Akhirnya juga susah. Ya, tapi rezeki sudah Allah atur, tenang aja. Tapi yang jelas ini buat ikhtiar kita juga. Yang kedua, digitalisasi yang semakin pesat. Jadi kalau dulu kan mungkin kalau kita saingan mungkin sama yang di depan gang doang misalkan, atau di kota yang sama misalkan. Tapi kalau sekarang kita udah masuk online, wah, dan orang bisa dengan mudah tahu produk kita dari online. Kalau dulu mungkin kalau mau riset, kalau mau mata-matain ya, wah, saya harus datang beli gitu offline. Kalau sekarang tinggal lihat IG-nya, tinggal lihat reviewnya di Tokped atau Shopee. Wah, ini ternyata dia
kacau di sininya nih, ya kan? Kita bisa riset by online gitu. Kalau dulu enggak, dulu kita harus betul-betul datang, ya kan, untuk tahu seperti apa, misalkan kafe atau resto kita pelajarin kekurangan mereka apa, kemudian kita cari yang bisa kita lakukan, kemudian kita buka sendiri. Nah, kalau sekarang ya Masya Allah ya, kemajuan dunia digital begitu pesat, apalagi pandemi kemarin, mau nggak mau semua online, jadi semakin banyak player, semuanya go online lagi. Nah kalau misalkan kita nggak punya positioning yang bagus, ya kita akan membuat calon customer sulit untuk memilih gitu. Nah kemudian yang ketiga, karena kompetisinya cukup ramai, ya, dan yang menang biasanya itu yang lebih dahulu muncul dan diingat. Jadi ada 2 keyword di sini, yang lebih dahulu muncul untuk mengambil positioning itu dan juga diingat. Kalau hanya lebih dahulu muncul, belum tentu diingat, nanti bisa mungkin yang kedua, yang ketiga yang dapat jadi bisa dibilang pemenangnya. Tapi kalau misalkan dia yang pertama, terus kemudian dia bagus dalam mengkomunikasikan brandnya, maka insya Allah jadi mudah diingat dan masih diingat oleh customer gitu. Kalau misalkan dia berhasil dalam komunikasikannya, jadi tidak hanya ini lebih dahulu muncul dan ingat. Nah, cuman ada kata-kata lebih dahulu. Kalau misalkan kita menunda-nunda dalam artian nggak ada masalah lah besok aja gitu. Nanti mungkin ada orang lain yang mungkin sudah tahu ada celah di situ, diambil sama dia sudah ambil positioning itu, kita qadarullah terlambat gitu. Kita mau ambil, udah ada yang ambil. Ya, otomatis ya mungkin persepsinya orang nggak bisa ke kita karena wah, antum ikut-ikut yang sana ya, kan yang sana udah duluan gitu. Jadi kesannya seperti itu, padahal mungkin kita duluan yang punya ide. Gara-gara kita nggak eksekusi, kita nggak pertajam di situ dan kita nggak komunikasikan, ya susah gitu. Apalagi sudah ada dipertajam tapi nggak dikomunikasikan, ya sama aja gitu. Mungkin yang lebih mengkomunikasikan lah yang dianggap pertama. Dan ini sering terjadi ya. Misalkan ini yang pertama, apa mungkin sate ini yang pertama di sini. Nanti sana bilang pertama juga gitu. Karena tidak jelas gitu siapa yang pertama. Yang mana yang laris aja lah kalau gitu kan nantinya kan. Gara-gara mungkin tidak jelas yang pertama beneran itu siapa. Nah, kemudian untuk manfaatnya sendiri ada, saya coba jabarkan 3. Yang pertama menjadi lebih mudah diingat, yang kedua menjadi lebih dipilih karena masing-masing punya preferensi, ya punya kecondongan tadi yang saya sampaikan. Yang ketiga adalah meningkatnya potensi jumlah pelanggan. Jadi ketika pelanggan itu sudah tahu bahwa kita spesialis di bidang tertentu atau spesifik di problem tertentu dan kita delivery-nya bagus, ternyata beneran nih, oh Masya Allah, ternyata emang beneran wangi. Seharian misalkan nggak pakai minyak wangi lagi nggak ada masalah gitu. Akhirnya kita bisa pakai terus, customer bisa pakai terus, kemudian disarankan ke teman-teman yang mungkin punya masalah yang sama. Kamu mau nggak nih sabun yang nggak usah pakai parfum, gitu, bisa ngirit gitu, pakai Harmony gitu. Akhirnya potensi jumlah pelanggannya bisa meningkat. Gara-gara ada brand positioning. Tapi kalau kita sabun biasa, ya apa yang mau diceritakan gitu. Kita nggak menyelesaikan permasalahan selain buat mandi doang, ya qadarullah. Kemudian mau diceritakan ke teman-teman yang lain pun, ya buat apa gitu? Karena teman-teman mungkin punya sabun sendiri gitu kan. Jadi berhenti di situ. Jadi ini 3 manfaat yang mungkin bisa diambil manfaatnya kalau misalnya kita punya brand positioning. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus brand positioning. Nah ini mungkin saya bikin 3 studi kasus. Yang pertama itu produk, yang kedua ke store, ya toko retail, yang ketiga adalah service. Saya coba cari sampel dari 3 kasus ini. Oke, sekarang kita balik lagi mengingat-ingat lagi nih Pak Mas Aga. Ya. Oke. Kita bahas produk dulu ya. Nah, nih, kira-kira kalau ngelihat bus seperti ini, ya, apa yang kita pikirkan? Kalau kita jadi penumpangnya, gimana Pak? Kira-kira? Sebagai penumpang apa nih yang ini tahun 90-an, 80, 90-an, 90-an lah mungkin ya. Panas. Angin, ya. Mudik. Panas, mudik dan segala macam ya. Mungkin sebagian dari kita juga ada yang berpikir mengenai kondisi ketika jalan tuh tidak bagus, tidak rata, banyak guncangan. Akhirnya kita ngalamin yang namanya pusing, mual, dan mabuk kendaraan. Khususnya mabuk darat ya, mabuk darat. Bukan mabuk minuman keras ya, tapi gimana ya, itu mabuk bener ya istilahnya. Jadi kepalanya tuh pusing, mual gitu dalam kondisi ini. Dan biasanya zaman dulu kira-kira
pakai apa Pak? Kalau misalkan di perjalanan itu agak pusing, mual, Antimo. Antimo. Insya Allah. Kalau antimo nanti tidur ya Pak ya? Biasanya. Oke. Kalau misalkan untuk ngilangin bau nggak enak, biasanya pakai apa? Ketika di perjalanan ini. Saya dulu Mas, Fresh-care. dulu belum ada Mas. Minyak kapak. Nah, nih, ini adalah brand legend yang mungkin kita pada tahu ya. Mungkin orang-orang sekarang, walau mungkin yang baru lulus tadi mungkin juga nggak kenal ya. Tapi kalau kita dulu, ini waktu zaman saya masih kecil, saya naik bis sama bapak saya tuh, beliau pakai ini gitu. Ini pakai ini biar nggak mual gitu. Wah, lumayan kan baunya kan menyengat ya. Baunya cukup menyengat dan untuk anak-anak dan usia mungkin masih kecil itu kurang pas sebenarnya untuk brand-brand ini. Tapi dia alhamdulillah dipercaya dan berhasil untuk meredakan itu. Jadi dia punya solusi membantu meredakan pusing, mual, mabuk kendaraan darat. Ya meskipun fungsi yang lain banyak, tapi saya mau sorotin di sini masalah tadi ya misalkan mudik harus perjalanan panjang, kemudian qadarullah kita ngalamin mual tadi atau mabuk darat lah. Dan kita nggak sempat minum antimo. Nah, jadi kita bawa ini untuk persediaan di jalan untuk dicium-cium. Nah, di sini ternyata setelah beberapa waktu, saya nggak tahu dekade atau gimana, cukup lama soalnya brand ini, itu ternyata masih ada problem yang tersisa di situ. Problemnya adalah baunya cukup menyengat dan juga sebagian orang itu nggak suka dengan aromanya. Ya, karena aromanya emang khas. Kalau saya mungkin sekarang suka ya, tapi kalau saya dulu tuh nggak suka jujur. Karena terlalu gimana ya, strong atau bahkan ya kayak orang tua gitu baunya. Bau orang tua lah. Orang tua kan sering pakai balsam, sering pakai apa gitu, baunya khas gitu. Dan ini diambil oleh salah satu brand yang akhirnya pada tahun 2006 tuh dia meluncurkan untuk menjadi solusi problem ini. Yaitu adalah brandnya Safecare 2006. Fungsinya sama ya sebagai minyak angin membantu meredakan pusing, mual dan mabuk kendaraan darat. Tapi dia spesifikan lagi yang baunya aromaterapi. Ya. Kenapa diambil positioning aromaterapi? Karena tadi ada orang-orang yang mungkin sebagian bermasalah di situ. Dan itu banyak, nggak cuma satu orang aja, tapi beberapa orang cukup lumayan banyak marketnya. Orang-orang yang merasa kurang nyaman dengan baunya minyak cap kapak. Ini Afwan sebelumnya kita nggak bahas brandnya, tapi kita ambil ibrohnya. Bukan berarti minyak cap kapak jelek ya. Dan di sini ya cukup banyak orang tua yang beralih ke sini. Termasuk orang tua saya juga akhirnya pakai Safecare sampai sekarang pakai Safecare. Sampai sekarang sudah nggak pakai cap kapak lagi, sekarang pakai Safecare. Nah, kemudian disusul lagi tahun 2012 ya. 2012 6 tahun kemudian muncul lagi namanya Freshcare. Nah, Freshcare ini yang jadi market leader kemarin-kemarin. Ya, dengan strateginya Masya Allah luar biasa. Dia baunya aromaterapi yang fresh karena variannya banyak. Ada citrus, ada lavender, ya kemudian ada green tea dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang punya preferensi menyukai aroma tertentu dia bisa pilih. Jadi dia cukup menguasai pasar. Bahkan ada Freshcare Sport di sini. Jadi untuk orang yang olahraga, ya masuk angin langsung pakai gitu. Saya juga nggak tahu nih arahnya kemana. Tapi yang jelas dia cukup mendominasi pasar pada saat itu. Jadi dia ambil positioning lebih dalam lagi daripada Safecare. Nah kemudian akhir-akhir ini muncul brand baru lagi yang mungkin bisa dibilang lebih dalam lagi, yaitu Plosa. Nah Plosa ini punya manfaat 4-in-1, jadi nggak sekedar hanya dioles, tapi dia juga punya ini apa namanya inhaler di ujung satunya. Kemudian ini ada tutupnya bisa buat kerik. Kerokan. Ya bisa buat kerokan. Dan kemarin saya sempat menjumpai juga di tempat pijat refleksi itu dia pakainya Plosa. Dan di keriknya pakai Plosa gitu. Jadi kayak udah kerjasama mungkin sama Plosanya. Yang jelas akhirnya marketnya lebih spesifik lagi, tapi kegunaannya makin banyak. Secara fungsi bukan secara khasiat ya. Kalau secara khasiat insya Allah semuanya manfaatnya banyak ya. Untuk minyak angin tuh Masya Allah manfaatnya banyak sekali. Tapi fungsinya karena sudah tidak bisa ngotak-ngatik dari khasiatnya, yang di kotak-atik itu how to use-nya atau fungsinya. Jadi di sini kalau misalkan sakit kepala dia dioles di kepala, terus kemudian bisa ditekan buat pijit kepala. Nah, padahal kan sebetulnya mungkin pakai Safecare juga bisa gitu kan. Tapi nggak kepikiran sampai ke sana gitu. Karena waktu itu yang diselesaikan cuma dioles. Tapi Plosa bisa membuatnya dengan agak panjang, mungkin bisa lebih gripnya lebih bagus. Dia bisa menjadi solusi untuk orang-orang yang ingin praktis, bisa dibilang yang multifungsi.
Jadi nggak cuma buat oles doang, bisa yang lain juga. Nah, abis ini saya nggak tahu, abis ini mau ada brand apa lagi yang lebih unik lagi mungkin. Wallahu alam, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas si pulsa ini cukup populer pada saat awal-awal pandemi ya. Sampai sekarang mungkin masih ini. Tapi belum bisa nyaingin si Freshcare terus terang. Karena Freshcare cukup bisa dibilang top of mind sekarang ya. Meskipun Safecare itu pionir, tapi varian Freshcare cukup banyak. Dan itu mungkin yang menjadikan dia juga sebagai market leader-nya. Selanjutnya kita masuk ke store ya. Untuk store ya, ini ada sebuah jalan ya, tapi ini jangan dianggap dekat ya. Misalkan jalannya agak jauh dikit, tapi yang jelas dalam satu jalan itu ada tiga buah apotek, 3 toko apotek. Apotek A itu bukanya jam 9 sampai 21 malam, yang B juga sama 9 sampai 21 malam. Yang C ini masih baru buka ya, baru nyoba-nyoba nih. Nah, kemudian di jam 12 malam ya, itu ternyata ada beberapa orang yang nyari obat di malam itu. Tapi qadarullah ternyata tutup gitu kan. Akhirnya mereka mengurunkan niat untuk beli obat karena nggak ada yang buka apotek pada saat itu. Nah, kemudian problem ini dilihat sama apotek yang baru buka ini. Apotek ini melihat, oh ternyata ada marketnya nih yang nyari malam-malam. Dan teman-teman players lain tuh nggak ada yang buka malam. Saya coba buka malam gitu. Tentunya based on riset yang dalam ya. Ini kita asumsikan aja. Dia buka 24 jam. Akhirnya orang-orang ini yang punya masalah tadi malam-malam tadi yang di lain tidak bisa diselesaikan, dia lari ke apotek ini. Jadi apotek yang buka 24 jam. Udah ketebak brandnya belum? Udah Mas. Udah ya. Ada K-nya teman. Oke. Jadi apotek secara umum solusi yang diselesaikan adalah menyediakan kebutuhan obat-obatan farmasi. Nah, cuman masih ada problem di situ untuk konvensional. Ini waktu dulu ya, kalau sekarang wallahu alam mungkin ada beberapa yang 24 jam juga. Kemudian di sini yang kita tangkap adalah dia punya masalah ketika malam tuh tutup. Ya karena mereka nggak kepikiran, mana ada orang mau cari obat malam-malam kan gitu kan. Nah, ternyata banyak kalau misalkan akhirnya sekarang itu sudah ada yang buka dengan konsep itu, Masya Allah. Ternyata banyak juga. Kadang kita kemalaman pulang kerja, mau beli obat ini, lagi pusing, warung tutup, ya apotek tutup. Ternyata alhamdulillah ada satu brand yang sekarang cukup lumayan dikenal ya, yaitu K24 ya. Dan dia menyelesaikan permasalahan orang-orang yang ingin beli obat di jam-jam yang mungkin tidak lazim. Maksudnya di atas jam 9, kemudian pagi buta pun pada subuh misalkan mau cari obat agak pening kepala misalkan. Nah, itu belum ada yang buka gitu. Alhamdulillah K24 buka. Jadi dia betul-betul solusi bagi orang-orang yang mencari obat di jam-jam yang mungkin tidak wajar pada saat yang dulu kita bilang. Jadi dia positioningnya adalah apotek yang buka selama 24 jam non-stop. Dan saya pernah bedah juga, tagline pertamanya apotek K24 ini adalah komplit 24 jam dulu di awal. Nah, di awal-awal buka, dia tagline-nya adalah komplit 24 jam. Nah, sekarang dia ganti sobat sehat kita-kita. Karena orang sudah kenal gitu. Kalau dulu mungkin orang belum kenal dengan K24. Jadi dia komunikasikan tagline-nya adalah mungkin K ini komplit, 24 ini 24 jam. Jadi kalau misalkan buka 24 jam tapi nggak komplit, sama aja. Nyari obat ini nggak ada obatnya, ya buat apa buka gitu kan. Makanya dia coba komunikasikan lebih dalam lagi, dia juga komplit. Meskipun nggak semua obat ada, tapi minimal semua keluhan atau gejala itu ada obatnya gitu di situ. Tersedia di situ. Kemudian selanjutnya untuk servis. Untuk servis. Nah, di sini ada beberapa ekspedisi pengiriman ya. Ada pengiriman A, pengiriman B, pengiriman C. Ini saya dari warna aja, mungkin teman-teman ada sebagian ada yang tahu ya, kiri apa, tengah apa, kanan apa. Tapi saya nggak mau sebut, nggak apa. Buat pemikiran aja, buat kita pikirkan. Selanjutnya, ya, ekspedisi ini punya solusi yaitu ngebantu kita mengirimkan barang ke kota tujuan. Tentunya dengan durasi tertentu ya. Jadi kita asumsikan ini pada saat mungkin awal-awal mereka ada gitu. Nah, mereka punya problem bahwa durasi waktu pengirimannya itu nggak bisa langsung dikirim gitu. Atau pengirimannya relatif cukup lama. Misalkan 3 hari atau bahkan sampai 4 hari kadang-kadang. Atau bahkan kalau misalkan luar pulau lebih lama lagi gitu kan. Jadi mereka punya problem di situ. Ada orang-orang yang pengen butuh cepat, bisa nggak sehari sampai gitu. Nah, kemudian beberapa brand ada yang membuat layanan untuk sehari sampai ya. Atau semalam sampai dan sebagainya. Tapi masih pakai brand yang lama. Nah, kemudian muncul brand baru yang
dari awal mengkomunikasikan bahwa dia itu bisa cepat ekspedisinya. Kira-kira brand apa tuh? Ketebak nggak kalau ini? Si cepat. Dari namanya ya soalnya. Tapi kita nggak tahu si cepat apakah betul-betulnya pengen cepat, tapi dia menggunakan nama si cepat untuk ngambil positioning itu. Di mana dia berusaha untuk gimana caranya itu 1 hari bisa sampai. Atau bahkan sekarang ada program yang dia bikin, itu 15 jam itu sampai. Tapi ini catatannya tuh di Jabodetabek sama Bandung kalau nggak salah. Di luar itu belum bisa. Jadi pengirimannya daerah situ itu langsung bisa dikirim dan itu setelah masuk ke sistem katanya. Ini ada bintangnya nih. Bintangnya kecil ya, syarat dan ketentuan berlaku ini di posternya pun kecil sekali tulisannya. Tapi yang jelas dia komunikasikan itu betul-betul gimana caranya cepat. Dari namanya kan si cepat nih, bukan si lambat ya. Dan ini yang dikomunikasikan sama si cepat dan positioning yang diambil adalah bisa dibilang dia ekspedisi ekspres yang lebih ekspres daripada yang lain. Tapi kita nggak tahu delivery dari brandnya seperti apa, tapi yang jelas kita ambil ibrohnya dari sisi komunikasi positioning yang diambil dari permasalahan sebelumnya, yaitu durasi waktu pengiriman yang relatif lama. Mungkin kalau teman-teman tahu, brand yang paling kanan ini itu yang paling santai dalam pengiriman, karena dia paling murah. Ya, dia punya tagline itu buat apa cepat, yang penting sampai gitu. Maksudnya nggak usah buru-buru gitu, yang penting sampai. Karena murah ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah, nah sekarang Mas Riz kita udah tahu nih positioning itu apa, kemudian apa urgensinya, apa manfaatnya, kemudian kita juga sudah bahas studi kasusnya, terus pertanyaannya gimana cara kita buat tentuin positioning gitu kan. Nah maka dari itu insya Allah pada sesi terakhir ini ya kita akan bahas sedikit mengenai langkah menentukan positioning. Tentunya yang versi Revik ya. Kalau misalkan nanti ada teman-teman yang lebih tahu caranya lebih bagus, ya nanti bisa di-sharingkan juga. Ini cara yang kami lakukan. Oke, kalau dari Pak Bi ya, guru kita semua, Masya Allah, beliau kalau bahas positioning itu sebetulnya tinggal tambah yang kata Pak Bi. Tadi kan sudah kita bahas dari yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi misalkan bakpao yang apa gitu kan. Jadi kan tinggal tambah yang aja. Ini sebagai contoh mungkin seperti ini. Air minum yang bikin fokus. Tadi ada Aqua. Kemudian susu yang menyehatkan usus. Ada brand apa? Yakult. Yakult. Air minum yang mengembalikan ion tubuh. Pocari Sweat. Pocari Sweat. Minyak angin aromaterapi tadi sudah dibahas juga. Terus mie instan yang nggak perlu masak. Apa kira-kira? Mau sosisen? Itu yang diremuk ya Pak, bukan? Itu makanan kecil itu. Mie gelas. Ya, mie gelas, pop mie dan segala macam Ya, tuh. okay. Nah, pertanyaannya Pop mie. kemudian apakah segampang itu untuk bikin positioning? Apakah tinggal tambah yang doang? Kalau Pak Abi kan sudah expert ya. Beliau tinggal mempelajari sedikit sebuah brand gitu. Dia perhatikan karena beliau sudah Masya Allah pengalamannya sudah puluhan tahun, 50 tahun lebih. Oh ini kesini aja gitu, cepat gitu. Nah kita kalau misalkan baru belajar positioning kemarin sore, kira-kira gimana nih caranya untuk bisa menemukan tapi yang tepat gitu. Jangan cuma asal gitu kan. Kalau asal mah gampang. Kemudian apakah positioning itu yang penting beda aja gitu. Maksudnya asal beda kemudian kita sebut dengan positioning. Dan ternyata jawabannya enggak gitu. Ini cukup meme yang cukup populer dulu ya. Jadi just because you are unique doesn't not you mean you are useful gitu. Jadi kalau beda itu belum tentu berfungsi. Nah mungkin zaman-zaman dulu saya mulai buka usaha waktu kuliah itu tahun 2008, 2009 tuh campaign-nya tuh pokoknya kalau buka usaha itu harus ada diferensiasinya. Nah, dulu belum ada kata-kata brand positioning ya. Semuanya harus ada diferensiasi. Akhirnya muncul brokoli crispy, akhirnya muncul apa yang belum ada sebelumnya lah. Pokoknya jangan sampai bikin usaha tuh yang sama aja. Asal beda tuh menonjol. Dan akhirnya emang betul kita dibeli sama orang, tapi besoknya nggak beli lagi gitu, karena orang penasaran doang. Dan sampai sekarang pun masih ada usaha-usaha yang seperti itu. Usaha-usaha yang penting unik, yang penting belum ada, itu harapannya nanti bisa dipilih gitu. Padahal sebetulnya bukan itu. Karena kalau misalkan kita unik tapi kita nggak berfungsi,
ya mohon maaf sama dengan sampah gitu. Kita bisa lihat di sini garpunya ada banyak, ada satu yang unik, yang beda daripada yang lain, tapi malah nggak bisa dipakai gitu. Karena dia nggak berfungsi sebagai garpu. Akhirnya ya sudah, mungkin akan dibuang gitu. Nah makanya buat pengingat buat saya pribadi dan teman-teman semuanya, kalau misalkan kita memilih mau atau mencari brand positioning, pastikan ini berfungsi ya. Maksudnya pastikan ini dibutuhkan. Jangan sampai kita menjadi beda, tapi malah tidak dibutuhkan sama market kita. Dan kunci utamanya adalah pastikan kita dibutuhkan. Nah, terus muncul pertanyaan berikutnya nih biasanya. Mas, gimana cara kita memastikan bahwa kita dibutuhkan? Bagaimana cara kita memastikan bahwa positioning kita yang ini itu dibutuhkan? Makanya dibutuhkan yang namanya riset, teman-teman. Jadi kita banyak mempelajari sesuatu. Apa aja yang dipelajarin? Ada 4 aspek yang harus dipelajari atau di riset. Yang pertama market kita. Ya, market kita siapa? Alhamdulillah kalau misalkan usaha kita ada jalan. Sekian tahun jalan, alhamdulillah. Kemudian kita bisa cari tahu dari mereka. Kira-kira karakter mereka seperti apa gitu. Kemudian kedua adalah kita juga riset players atau riset pemain lain. Gunanya apa? Kita mengetahui apa yang bisa mereka lakukan dan tidak bisa mereka lakukan. Yang ketiga, kita cari problem yang mungkin belum terselesaikan dari usahanya si players. Atau mana celah yang mungkin masih bisa kita manfaatkan. Yang keempat, kita juga riset mengenai solusi apa yang bisa kita kasih untuk ya, menyelesaikan problem di sini. Nah, kalau di Revit itu kita menyebutnya dengan smart positioning loop. Jadi di sini metode kami dalam menentukan positioning. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung juga, ini bacanya dari mana Mas gitu kan. Oke, nanti kita jelaskan juga kenapa disebut loop ya. Karena loop itu kan berputar, jadi tidak bisa berhenti di satu titik. Yang pertama, ya kita mulai dari, tadi kan sudah saya jelaskan ada market, players, problem, sama solution ya. Muternya gitu. Yang pertama dari market dulu. Nah, yang dari market ini, ya siapa mereka, kemudian seperti apa profil mereka. Tentunya dengan segmenting dan targeting ya, kita riset, kemudian kita cari tahu dia siapa, kemudian gendernya lebih banyak mana, laki-laki perempuan, kemudian mereka tinggal di mana, karakter mereka seperti apa yang mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan. Ya mungkin teman-teman ada sebagian yang sudah ikut kelas sudah tahu ya cara untuk meriset market dengan segmenting dan targeting. Problem apa yang mereka alami, kemudian pain point apa yang mereka rasakan, itu kita harus riset. Nah tentunya nanti ada salah satu hal yang paling penting adalah need, atau sesuatu yang mereka betul-betul butuhkan. Ya, mereka tentunya punya tujuan atau punya goal di kehidupan mereka, dan untuk mencapai goal tersebut, mereka butuh sesuatu untuk membantu mereka mencapai tujuan itu. Kita sebut dengan need atau kebutuhan. Jadi contohnya misalkan tadi ada orang mau mudik. Mau mudik dia punya masalah tuh, mual, ya kan, di perjalanan mabuk, pusing. Kemudian ada kebutuhan, apa nih yang bisa meredakan? Bisa pakai antimo tadi, atau bisa pakai minyak cap kapak dan segala macam. Ya kan? Nah itu need-nya di situ. Need-nya adalah sesuatu yang bisa memudahkan orang untuk tidak mual atau menghilangkan mualnya. Nah kemudian setelah kita dapat market dan need-nya, masuk ke piringan berikutnya adalah players. Nah, siapa aja nih pemain lain yang ikut memenuhi kebutuhan market yang tadi, need yang tadi? Oh, ada Antimo, oh ada Fresh Care, ada Safe Care, ada care-care yang lain misalkan. Makin banyak tuh kan. Tadinya kan cuma Safe Care sama Fresh Care aja. Nah, kemudian dilihat lagi nih. Ya, kita cari weakness-nya. Kita cari weakness di sini bukan untuk menghancurkan brand lain ya, bukan itu ya, tapi untuk cari tahu apa saja hal yang mungkin mereka tidak mampu atau tidak mau lakukan. Bukan berarti tidak mampu ya. Contohnya, bisa juga Safe Care bikin ada keriknya, tapi dia nggak bikin gitu. Atau Fresh Care bisa juga pakai, kalau sekarang Fresh Care kalau nggak salah punya yang edition ada keriknya. Saya kemarin tadi juga riset lagi, ternyata ada. Botol agak panjang, ada kayak koinnya gitu di atas. Ternyata dia juga ngikut pakai kerik gitu. Nggak tahu apakah gara-gara Plosa bikin atau duluan si Fresh Care, wallahualam saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia juga ikut mempertajam lagi arahnya, komunikasinya seperti apa. Jadi ada yang mungkin apa aja yang mungkin tidak mampu mereka lakukan atau tidak mau mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka mungkin nggak kepikiran atau mereka emang nggak mau di situ gitu. Kalau kita bicara Garuda misalkan, Garuda sebetulnya bisa jual murah, tapi dia nggak mau main di situ. Nanti pelayanannya pasti akan berkurang gitu. Makanya dia tetap jual pelayanan yang bagus dengan harga yang high class gitu. Beda dengan Lion Air misalnya. Lion Air di bawah dia masuk ke harga yang murah. Yang penting orang bisa terbang. Sebetulnya bisa juga orang yang punya Lion Air ini membuat sebuah layanan Lion Air yang
mewah sekali itu bisa gitu. Karena ada modalnya. Cuman mereka nggak ambil itu. Bukan karena nggak mampu tapi tidak mau. Nah, kita bisa bidik di situ ya. Kira-kira weakness-nya mereka di mana, kemudian setelah itu kita temukan problemnya. Tadi ya. Ya, setelah mereka menyelesaikan permasalahan market, memenuhi need-nya ini, masih ada nggak problem-problem yang tercipta karena weakness mereka? Oh, ternyata si self-care tidak bisa buat kerik, cuman buat oles doang misalkan. Ya kan? Nah, kemudian pastikan kita punya kekuatan untuk mengakomodir hal tersebut. Jadi jangan sampai kita menemukan sebuah problem, tapi kita juga punya problem tersebut gitu. Jadi jangan sampai itu. Tapi kita berusaha menemukan sebuah problem yang kita bisa selesaikan. Ya, kita mampu di situ. Oh, ada sebagian orang yang pengen pakai self care dan fresh care ini untuk kerik misalkan. Ternyata enak juga buat kerik. Daripada nyari koin susah, ya, lebih mending langsung aja dalam kemasannya kita modif sedemikian rupa bisa buat langsung buat kerikan gitu. Atau buat kerok lah istilahnya. Selanjutnya masuk ke solution. Nah, solution di sini adalah solusi spesifik apa yang bisa kita berikan dari permasalahan spesifik yang tadi ini. Jadi muter ya. Market punya kebutuhan sudah dipenuhi sama players. Apa yang masih kurang dari players dan masih ada problem di situ, kita cari problem spesifik apa. Kita cari problem yang mungkin kita bisa punya kemampuan di situ untuk menyelesaikannya. Kemudian ciptakanlah solusi spesifik yang bisa menyelesaikan problem itu. Dan jangan berhenti di situ, kita harus juga validasi. Kalau kita hanya berhenti di sini, bisa saja nanti asumsi doang gitu. Tapi kita nggak tanya dari marketnya betul-betul butuh apa enggak. Betul-betul ada nggak nih yang butuh ini? Kita harus validasi ke market lagi. Dan kalau misalkan ada, seberapa besar marketnya? Atau kalau misalkan sekarang itu marketnya masih sedikit, jangka panjangnya gimana? Opportunities-nya apa? Nah, itu harus kita bayangkan juga. Jangan sampai kita hanya menemukan sebuah solusi yang kita berpikir, oh ini bagus nih, ternyata marketnya ternyata nggak butuh. Kalau ada pun mungkin sedikit. Dan sedikit ini pun nggak siap beli. Nah, itu otomatis kita boncos lagi. Makanya perlu validasi dan kita ulang lagi gitu. Sedalam mungkin sampai kita ketemu yang betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama market. Balik lagi, intinya adalah gimana caranya memenuhi kebutuhan market yang mungkin belum terselesaikan di players lain. Kuncinya di situ. Dan nanti bisa dipakai positioning statement seperti ini. Ini yang lebih ringkas daripada yang di kelas saya ya. Kalau ini lebih simpel. Jadi kita produk atau jasa apa yang punya solusi spesifik apa, bagi atau diperuntukkan untuk marketnya siapa, yang punya problem apa. Jadi ini nanti memperkuat kita atau memudahkan kita buat cari tahu positioning. Contohnya misalkan tadi ada plosa ya, misalkan minyak angin yang multifungsi. Bagi orang-orang yang mungkin punya masalah di perjalanan atau mabuk darat, yang membutuhkan solusi selain hanya dihirup. Ya, maksudnya dia butuh untuk dikerik, butuh untuk juga di inhalernya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kebutuhannya adalah problem fisiknya dia butuh untuk banyak hal. Dia nggak mau cuma hanya sekedar dioles doang. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi yang saya jelaskan kenapa ngelup, ya karena semuanya akan berputar. Kita harus validasi lagi ke market. Nah, kemudian suatu saat nanti ketika misalkan kita sudah menemukan positioning yang bagus, tidak menutup kemungkinan ada kompetitor atau player lain yang menggunakan positioning yang sama. Ya, contohnya ada self care disusul sama si fresh care. Fresh care ada plosa. Nah, si fresh care ngelihat plosa, waduh kalau misalkan si plosa bisa buat kerikan nih, kenapa saya nggak bikin yang ada keriknya? Kemudian dibikin lagi. Dia ngelihat, oh kalau plosa kekurangannya apa ya? Dia sama-sama ngelihat yang belum diambil sama playersnya. Jadi kalau misalkan sekarang kita bisa bilang positioning kita ini sekarang, tapi belum tentu mungkin sekitar 5 tahun lagi ya wallahu alam, apakah kita masih dianggap di situ atau mungkin ada brand lain yang komunikasi brand dan marketingnya tuh lebih kencang gitu. Jadi kurang lebih kita jangan berhenti di yang sekarang aja. Nanti kalau sudah mulai banyak players yang di situ, maka positioningnya udah nggak jadi unik lagi karena semuanya punya positioning yang sama. Kita harus lebih dalam lagi. Itu kenapa Pak B mencantumkan praktisi branding lebih dari 50 tahun. Karena 50 tahun ini nggak ada yang bisa ngejar, Mas Aga. Jadi mau ada yang jadi praktisi branding pun, kalau dulu kan hanya beliau ya praktisi branding saja. Iya. Nah, kemudian muncul ada Mas Dodi Zulkifli, muncul ada teman-teman yang lain, Masya Allah.
Terus apa nih yang bikin Pak Bi unik nih? Pak Bi cantumkan itu, ya kan? Lebih Practice dari 50 branding tahun. 52 tahun. 52 tahun. Mau ngejar kan kita nggak bisa. Masa kita daulin umur kan nggak mungkin. Nah, itu udah barrier to entry yang sangat luar biasa dari Pak Subiakto ya. Dan yang ada bisa main di situ gitu. Ya kan kita baru kemarin sore baru berapa tahun, masa kita mau tulis kita praktisi branding 2 tahun. Wah, 2 tahun ngapain? Jauh banget sama Pak Subiakto. Jadi legendnya kelihatan. Itu juga mungkin yang dipakai sama brand-brand yang menggunakan sejak 1945 misalkan. Enggak ada ya. Sejak 1980 ya kan. Atau Soto atau mungkin PMP yang sejak dulu gitu. Itu untuk gimana caranya orang yang baru mulai itu nggak gampang nyaingin karena dia sudah legend. Tentunya kuncinya tetap di delivery-nya. Jangan sampai dia ngaku legend tapi delivery-nya nol putul ya, atau nggak ada isinya. Kosong blong itu juga percuma. Jadi sebisa mungkin intinya adalah bagaimana cara kita bisa menyelesaikan permasalahan dari market yang belum terselesaikan dari player yang sudah ada. Mungkin gitu Mas Aga. Barakallahu fikum. Silakan kalau mau ada yang mau didiskusikan atau di-sharingkan teman-teman.
atas teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Mewakili seluruh pengurus KPMI Palembang, saya Doni, selamat malam dan sampai berjumpa pada kegiatan sharing session berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.